Bada bing, bada bu. Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Nama aku Rachel, and welcome back to Creepin' Halloween. Sorry kalau misalnya kalian keganggu audionya, di luar lagi hujan deras banget. Oke, untuk Creepin' Halloween ini aku mau cerita sesuatu yang baru aja aku tonton, dokumenter yang baru aja aku tonton. Mungkin kalian ada yang tahu, ini lagi trending juga di Netflix, kayak nomor 8 atau nomor 7 gitu. Judulnya adalah House of Secrets: Burari Death. Mungkin dari kalian ada beberapa yang udah nonton juga, dan aku pengen bahas ke kalian. Mungkin ada yang takut nonton, tapi pengen tahu ceritanya, ya jadi aku bahas di sini. Ini topiknya agak berat ya, akan ngomongin banyak banget tentang gangguan mental, akan ngomongin tentang bunuh diri juga. Jadi buat kalian yang merasa kalian akan ke-trigger sama cerita ini, dan bahkan kalian juga nggak berani untuk nonton karena takut ke-trigger, please tolong skip cerita ini ya. Terus juga, kalau misalnya aku terlalu taksub sama cerita ini dan aku tiba-tiba dari ngomong aku kamu jadi ngomong lo gue, mohon maaf. Kasus ini tuh aneh banget karena satu keluarga isinya 11 orang, ada 3 generasi. Jadi ada nenek, ada orang tua, ada anak-anak. Mereka semua mati gantung diri di rumah mereka tanpa alasan yang jelas. Mereka semua mati tergantung mirip akar pohon beringin. Kalian tahu kan akar gantung pohon beringin kayak ngek-ngek gitu. Mereka semua bunuh diri pakai sari atau selendang. Di samping jasad mereka tuh ada kursi warung, kayak kursi plastik yang bisa kalian pakai di warung gitu. Jadi sama mereka dipakai buat sebelum mereka loncat bunuh diri ya. 10 anggota keluarga mati di ruang tengah, tergantung dari pegangan besi gitu. Dan si nenek dari keluarga ini mati di kamarnya dengan posisi setengah telungkup. Dan di lehernya tuh ditemukan bekas di mana dia mungkin berusaha untuk gantung diri tapi dia nggak berhasil. Dan ada bekas kayak semacam bekas dicekik gitu loh. Untuk anggota keluarga yang bunuh diri di ruang tengah, mereka semua tuh menghadap ke satu arah, kecuali ada satu perempuan ini, dia agak jauh gitu ya. Dia gantung diri dengan posisi yang kebalik, jadi menghadap ke arah keluarganya yang 9 orang tadi. Keluarga ini dikenal harmonis, mereka jarang berantem, mereka disukai banyak orang, mereka juga sukses, mereka nggak kelilit utang, mereka punya pekerjaan yang bagus, berpendidikan. Kok bisa ada kejadian semengenaskan ini menimpa mereka? Apakah ini pembunuhan? Ataukah ini bunuh diri massal? Sebelum kita lanjut ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now, let's the spook begin. Jadi kejadian itu terjadi tanggal 1 Juli 2018, jadi masih baru banget. Masih sekitar 3 tahunan ya berarti, 3 tahun lebih dikit. Dan kejadian ini terjadi di Burari, di Delhi, India. Ada salah seorang penghuni apartemen di daerah Burari yang ngelihat ke arah rumah tetangganya yang mana adalah keluarga Bhatia, keluarga yang nanti kita akan bicarain ini. Dia ngeliat, ini ada apa nih kok ada orang rame-rame di depan rumahnya keluarga Bhatia. Mereka lagi bagi-bagi sembako ya, apa jangan-jangan ada diskon, karena keluarga ini tuh punya toko pangan gitu. Jadi sebenarnya si tetangga ini nggak heran juga ya kenapa depan rumahnya ini rame banget ada orang. Terus akhirnya dia turun, dia kepo lah, pengen tahu ada apa gitu. Terus dia lihat, kok toko keluarga ini belum buka, padahal ini udah mau jam 7. Biasanya mereka tuh buka jam 5, jam 6 tuh udah pasti buka gitu kan. Akhirnya dia masuklah ke apartemennya keluarga Bhatia ini untuk ngecek, jangan-jangan mereka masih tidur atau mereka sakit. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sekeluarga ini semua mati gantung diri di ruang tengah rumah mereka. Dan yang menariknya adalah mereka semua ini mati seperti pohon beringin, kayak akar pohon beringin ngayun. Cuma akarnya ini warna-warni karena mereka pakai sari dan selendang untuk bunuh diri. Di rumah itu juga udah banyak orang berseliweran, jadi banyak banget tetangga yang udah keluar masuk dari rumah keluarga ini untuk ngelihat apa yang terjadi. Mereka bahkan ngambil foto, ngambil video, dan marah dong si tetangganya ini, lu nggak apa-apaan sih, ini bukannya lapor polisi, malah foto-foto, malah video-video. Kira buru-buru lah telepon polisi, dan polisi datang sekitar jam 7:30 ke rumah keluarga itu. Awalnya polisi marah nih, si tetangga ini kayak, cepetan kesini, ada bunuh diri, ada keluarga ini bunuh diri. Pas polisi datang, mereka marah lah. Iya apa-apaan sih ini kok TKP malah dikerubungin orang kayak gini, nanti kalau misalnya ada barang bukti yang hilang, atau mereka mengotori TKP gimana? Gitu. Tadinya polisi marah nih, sampai mereka ngelihat 11 korban mati di rumah tersebut. Mereka langsung kicep, gak bisa ngomong apa-apa. Mereka balik ke markas, mereka panggil senior mereka datang, dan seniornya pun juga gak bisa banyak ngomong. Pertama yang mereka tanya adalah, apakah ini pembunuhan atau ini adalah bunuh diri massal? Kalau disebut bunuh diri massal, agak meragukan ya, karena mereka semua mati dalam keadaan mata tertutup,
ditutup pakai kayak kain gitu, mulut dilakban, bahkan ada satu yang mulutnya disumpel pakai sapu tangan, kaki diikat, semuanya tangannya diikat, ada juga yang kakinya diikat beberapa. Dan salah satu anggota keluarga tadi yang ku bilang dia menghadap kebalik, menghadap ke arah keluarganya tadi, itu dia bahkan gak ngegantung, dia tuh kakinya napak di lantai. Kok bisa dia kakinya napak di lantai tapi dia mati juga? Apakah dia memaksakan diri untuk bunuh diri atau apa ini? Apa yang terjadi? Dan kenapa nenek dari keluarga ini tuh ada di kamar? Dia matinya di kamar. Kenapa nggak matinya bareng sama keluarganya di ruang tengah? Tapi mereka juga mau ngomong ini pembunuhan juga aneh. Kalau ini adalah pembunuhan, paling nggak dibutuhkan sekitar 11-30 orang untuk melakukan ini semua. Rame. Nggak cuma polisi, tetangga juga panik. Apa ini? Apakah keluarga ini dibunuh? Apakah mereka bunuh diri? Apa yang terjadi di daerah rumah mereka? Kalau misalnya mereka dibunuh, tetangganya juga panik dong. Jangan-jangan aku bisa jadi korban selanjutnya. Dan karena berita ini udah kemana-mana, sampai reporter pun akhirnya banyak yang datang untuk meliput berita ini. Dan gak sedikit reporter yang masih kayak gak percaya gitu loh. Ini beneran gak sih? Masa 11 anggota keluarga mati bunuh diri bareng-bareng? Ini hoax ya? Ini berita palsu ya? Tapi selain itu juga ada reporter yang ambis ya, jadi kayak dia nge-tweet lah masalah ini sampai akhirnya seluruh dunia tahu tentang kejadian di keluarga Bhatia. Masalahnya dengan banyaknya reporter dan banyaknya tetangga yang bergelumul, ini tuh jadi masalah buat polisi karena mereka jadi nggak tenang dan nggak bisa fokus dan mereka nggak bisa dapetin TKP yang bersih tanpa diceromotin sama orang-orang yang seharusnya nggak ada di situ. Karena orang-orang berseliweran dari pagi, mereka ngambil foto, mereka ngambil video, bahkan ada video berdurasi 2 menit yang akhirnya berseliweran di WhatsApp grup keluarga. Aku nggak tahu apakah video itu ada di YouTube atau enggak. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat. Aku nggak berani lihat. Tim forensik pun datang. Mereka juga sama bingungnya sama polisi. Ada apa dengan keluarga ini? Mereka tadinya juga mikir dibunuh, tapi kalau dibunuh kok rasanya nggak mungkin. Tapi untuk bunuh diri pun juga rasanya nggak mungkin. Mereka juga mempertanyakan tentang si wanita yang bunuh diri, tapi kakinya napak. Berarti dia matinya gimana? Dia akhirnya delosor gitu sampai akhirnya yaudah dia mati tergantung. Nggak masuk akal, semua yang terjadi di rumah itu semuanya nggak masuk akal. Dan kalau mau dibilang bunuh diri juga kok nggak ada catatan bunuh dirinya. Emang nggak selalu ada catatan bunuh diri, cuma ini 11 orang, Bu. Tapi karena polisi benar-benar mau investigasi sedalam-dalamnya, akhirnya mereka nggak bilang kalau ini adalah kasus bunuh diri. Mereka bilangnya adalah kasus pembunuhan. Dan polisi juga menyita kaset CCTV di seberang rumahnya si keluarga Bhatia ini. Jadi ada CCTV sama mereka diambil untuk direview kasetnya. Seperti yang aku bilang di awal, banyak banget tetangga yang nggak percaya kalau mereka tuh dibunuh ataupun bunuh diri karena mereka tuh nggak punya utang, mereka sukses, mereka punya banyak usaha, mereka baru ini aja bikin usaha kayu lapis, mereka juga disenengin banyak orang, mereka ramah, mereka keluarga yang nggak pelit. Kalau misalnya ada yang datang nggak punya makanan, mereka akan nanya, kamu udah makan belum? Terus nanti dikasih makan. Anak-anaknya semuanya santun. Bahkan kebanyakan tetangga-tetangga tuh kalau mereka misalnya mau pergi, mereka mau nitipin anak kemana? Ya ke keluarga Bhatia. Emang sih, pasti mereka ada berantem-berantemnya dikit. Cuma keluarga ini tuh jauh lebih baik daripada keluarga lain di daerah situ. Dan yang paling ngeresnya lagi adalah keluarga ini tuh mereka punya anjing, namanya Tommy. Jadi ini kalau kita nganggapnya ya, kalau untuk pencinta anjing adalah anggota keluarga ke-12. Ada satu aktivis ini yang sampai dengan khusus ya ngebahas si Tommy ini. Karena Tommy ini tuh dia diikat di genteng supaya dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya si aktivis ini datang, dia bebasin Tommy sama dia diselamatin, di rescue. Dan beliau juga bilang kalau ini kasihan banget ya Tommy karena dia adalah saksi bisu dari semua kejadian yang terjadi sama keluarga Bhatia. Dan menurut si aktivis ini juga, kalau misalnya Tommy waktu itu nggak diikat, mungkin dia akan gonggong dan dia akan menarik perhatian tetangga dan keluarga Bhatia mungkin tidak akan mati. Dan sedihnya juga aku lihat video si Tommy ini beberapa hari setelah direscue dia meninggal karena mungkin dia patah hati, keluarganya meninggal semua. Karena anjing juga punya ikatan emosi yang cukup kuat ya sama keluarga yang pelihara dia. Dan untuk aku kasih gambaran sedikit, nih aku bikinin kalian pohon keluarga Bhatia ya. Jadi mereka seperti yang aku sebutkan tadi, mereka adalah 3 generasi. Yang pertama nih adalah Nenek Narayani. Dimana Nenek Narayani itu tadinya tuh menikah sama seorang laki-laki yang bernama Kakek Bhopal Singh. Tapi Kakek Bhopal tuh udah meninggal. Jadi aku nggak masukin di pohon keluarga ini.
Dan di bawahnya itu adalah anak-anaknya Nenek Narayani. Ada 5. Yang pertama namanya Dinesh. Dinesh ini dia tinggal di luar kota. Yang kedua adalah si Pratibha. Pratibha ini dia punya anak perempuan yang bernama Priyanka. Jadi Priyanka ini tuh dia pinter, dia lulusan S2. Dia juga seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan asing. Dan anak yang ketiga namanya Sanjata. Jadi Sanjata ini juga nggak tinggal di rumah tersebut. Dia Sanjata ini mungkin tinggal sama suaminya di kota lain juga. Dan anak yang keempat bernama Bhuvnesh. Bhuvnesh ini menikah sama seorang perempuan yang bernama Savitra. Mereka punya 3 anak yang bernama Nitu, Monu, sama Dhruv. Dan untuk anak yang terakhir namanya adalah Lalit. Dan Lalit ini dia menikah sama seorang perempuan yang bernama Tina. Tina ini dia juga bergelar S2 ya, dia pinter. Dia bergelar S2 di bidang sosiologi. Dan mereka ini punya anak satu yang bernama Shivam. Aku mau ngebahas tentang korban-korbannya ya. Pertama dari Pratibha. Aku kurang tahu apakah dia bercerai atau suaminya meninggal. Yang aku tahu suaminya nggak ada di sini. Untuk Bhuvnesh itu adalah seorang pekerja keras ya. Dia emang kerjanya dari pagi sampai malam, jadi dia jarang di rumah. Dan untuk Savitra ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak dan keluarganya. Jadi emang dia nggak punya hobi. Untuk Lalit ini adalah anak bontot dari keluarga ini. Jadi dia disayang sama seluruh anggota keluarga. Semua kakak-kakaknya sayang dan manjain Lalit banget. Lalit ini menikah sama seorang perempuan yang bernama Tina. Yang mana tadinya tuh sebenarnya keluarganya Tina tuh nggak mau dia nikah sama Lalit, karena kalau dia nikah sama Lalit berarti dia harus pindah ke rumah keluarganya Lalit. Jadi keluarganya Tina tuh khawatir takutnya Tina tuh nggak kerasan atau mungkin nanti mertuanya si Nenek Narayani ini bakalan jahat sama dia, suka komplain. Kalian tahu kan kadang-kadang ada mertua yang kayak gitu. Tapi akhirnya mereka sekeluarga mengizinkan Tina untuk menikah sama Lalit karena mereka merasa kayak wah mereka cocok banget, mereka kayak jodoh gitu loh. Karena adanya kejadian ini udah pasti dong Dinesh sama Sanjata akhirnya pulanglah, datang ke Burari. Mereka juga nggak percaya kalau keluarga mereka bunuh diri. Ya itu kalau misalnya keluarga aku dibilang keluarga kamu bunuh diri, aku juga pasti nggak akan percaya. Hasil dari penyelidikan sementara detektif dan polisi dan crime branch, mereka menyatakan ini aneh kalau mau dibilang sebagai pembunuhan. Karena pertama, pintu rumah nggak dibobol. Mereka mati juga dalam keadaan tenang. Di atas pegangan besi tempat mereka gantung diri tuh ada kayak semacam penutup di mana kalau dibuka mereka tuh bisa kelihatan ya dari atas mereka tuh gantung diri, dan itu mereka polanya tuh kayak semacam Rubik. Lalu nggak ada tanda perlawanan kecuali sama Bhuvnesh. Jadi Bhuvnesh kayak berusaha untuk ngelepasin tangannya dari ikatan. Untuk anak-anak mereka tuh diikat dengan kuat pakai kawat. Dan yang terakhir yang paling aneh adalah mereka menemukan di mayatnya Narayani kalau dia itu ada bekas luka di lehernya. Tapi sebagian tuh bekas luka karena digantung, dan sebagian lagi tuh kayak dicekik, kayak ada bekas tangan abis nyekik si Narayani. Nah karena bekas cekikannya Narayani itulah mereka yang merasa kayak oke, mungkin ini bukan pembunuhan, tapi ini adalah pembunuhan / bunuh diri, jadi murder-suicide. Dan dari polisi sendiri, setelah mereka mereview CCTV, mereka menemukan beberapa kejanggalan dalam beberapa hari sebelum kematian keluarga ini. Yang pertama dari tanggal 28 Juni 2018, di mana mereka melihat kalau Tina sama Shivam, anaknya tuh pulang dari pasar abis beli kursi warung tadi. Kedua, pada tanggal 30 Juni 2018, mereka melihat kalau Tina sama Nitu baru pulang dari suatu tempat dan bawa satu kursi plastik, kursi warung tadi. Dan nggak lama kemudian, sekitar 1 jam kemudian, Shivam keluar dari toko kayu lapis milik keluarganya dengan membawa kawat kabel gitu dan masuk ke rumahnya. Setelah itu mereka nggak dilihat ada yang keluar atau yang masuk lagi. Akhirnya mereka cari tahu lagi tentang keluarga Bhatia dan mereka dapat tahu ternyata 2 minggu sebelum kematian mereka ngadain pesta pertunangan besar-besaran untuk Priyanka. Jadi Priyanka ini mau menikah sebenarnya. Keluarga itu ngabisin sekitar 400.000 rupiah atau sekitar 75 juta untuk mengadakan pesta di rumahnya. Jadi mereka ada lantai disco, ada DJ, mereka juga nari poco-poco. Dan yang ngerinya lagi ya, mereka tuh ngadain acara pertunangan di ruang tengah, di tempat yang sama mereka akhirnya bunuh diri. Lalu polisi juga menemukan ada 11 jurnal di rumah mereka, di mana jurnal tersebut tuh milik 11 anggota keluarga. Dan setelah dilihat isinya, pertama kali jurnal-jurnal tersebut ditulis tahun 2007, 11 tahun sebelum kematian satu keluarga itu. 11 jurnal untuk 11 anggota keluarga selama 11 tahun. Tiba-tiba semuanya jadi serba angka 11, jadi aneh. Setelah mereka hitung di rumah tersebut, mereka punya 11 jendela.
Mereka punya 11 teralis, dan mereka juga punya 11 jeruji ventilasi. Mereka juga punya 11 pipa yang keluar dari bangunan. Aku nggak tahu tuh pipa buat apa, kayaknya bukan buat air juga ya, soalnya nggak ada air yang keluar juga dari situ. Dan yang anehnya dari pipa-pipa tersebut adalah ada 7 pipa yang bengkok ke bawah, dan ada 4 pipa yang lurus. Dimana kayak melambangkan keluarga tersebut ya, karena ada 7 orang wanita di keluarga tersebut yang meninggal gantung diri, dan ada 4 orang pria yang meninggal di keluarga tersebut. Dan setelah dilihat-lihat, pola pipa tersebut tuh mirip dengan pola keluarga tersebut gantung diri. Orang-orang jadi ribut kan, wah apa nih, ada apa nih dengan angka 11, apakah ini angka keramat buat keluarga ini? Sampai tuh kontraktor yang bikin bangunan rumah mereka ya, itu dipanggil. Akhirnya kontraktornya ngaku, iya ini tukang-tukang gue males aja, mereka males motong makanya dibiarin kayak gitu. Masyarakat nggak percaya, masyarakat akhirnya jadi menuduh anaknya si kontraktor ini. Kenapa? Ada apa dengan anaknya kontraktor ini? Jadi ternyata si anak kontraktor ini namanya adalah Gita. Si Gita ini tuh sempat jadi kayak guru spiritual untuk keluarga Bhatia. Dan Gita ini tuh sering dilihat pakai baju merah. Jadi orang-orang kayak, oh, dia pakai baju merah, dia jadi guru spiritual keluarga Bhatia, ini pasti dia yang melet keluarga ini, pasti nih keluarga ini diapa-apain sama Gita. Ini Gita ini kasihan banget sampai dia stres ya, dia dikecam orang kanan kiri depan belakang, semua orang benci sama dia. Polisi juga interview Gita dan mereka nggak dapetin apa-apa dari Gita. Makanya Gita akhirnya dibebaskan. Di saat yang sama, polisi juga berusaha untuk mempelajari jurnal-jurnal yang mereka temukan di rumahnya Bhatia. Mereka lihatlah, ini kok isinya kayak percakapan satu arah ya, kayak aneh, kayak apa ya, kayak isinya perintah, kayak instruksi. Tapi jatuhnya tuh instruksinya tuh kayak orang tua kayak ngasih tahu anaknya. Kayak contohnya ya, misalnya kayak isi jurnalnya, jangan mandi lama-lama, jangan boros makan uang. Kayak gimana sih kayak orang tua nasihatin anak kecil gitu loh. Kayak orang tua kita nasihatin kita. Tapi instruksinya tuh beda-beda tiap buku, sesuai dengan buku itu buat siapa. Contohnya misalnya, buku yang pertama nih misalnya buat Narayani. Jadi untuk Narayani mungkin disuruh kamu olahraga, atau untuk Priyanka, kamu harus melakukan ini supaya kamu disayang sama bos kamu, supaya kamu cepat dapat promosi. Dan salah satu contohnya adalah di diary-nya untuk Dhruv ya. Di tanggal 24 Desember tuh ada isi jurnal yang ngomong Dhruv kebanyakan main HP, harus dikontrol. Selain itu, di jurnal tersebut polisi menemukan ada isi seminggu sebelum mereka mati ya, sebelum kematiannya keluarga Bhatia, ada instruksi untuk keluarga ini melakukan ritual yang bernama Bat Puja. Polisi kayak, ini tuh ritual apaan tuh Bat Puja? Dimana di ritual tersebut tuh mereka harus gantung diri layaknya pohon beringin. Jadi di instruksinya tuh mereka harus melakukan suatu ritual sama 7 hari berturut-turut sebelum mereka gantung diri. Yang kedua, mereka nggak boleh cerita tentang ritual ini ke orang lain. Ketiga, rampu yang dipakai harus remang-remang. Keempat, mereka matanya harus ditutup. Kelima, mereka mulutnya harus disumpal dengan sapu tangan. Keenam, tangan harus diikat. Ketujuh, pikiran mereka juga harus kosong selama mereka melakukan ritual Bat Puja ini. Dan kedelapan, ketika mereka digantung, mereka tuh harus membayangkan kalau tubuh mereka dibungkus sama akar-akar pohon beringin. Dan yang terakhir, ritual ini menjamin untuk membebaskan mereka dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Polisi baca jurnal-jurnal itu mereka kayak, oh my god, ada yang mistis-mistis nih di rumah ini. Setelah sekian lama hasil otopsi akhirnya keluar dan benar 10 anggota keluarga ini mereka mati karena gantung diri. Dan untuk si nenek Narayani, dia jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah dia mau gantung diri juga, tapi karena dia kelebihan berat badan dan dia udah tua, dia nggak bisa gantung diri kayak anggota keluarga yang lain. Jadi dia gantung diri dengan cara ngiketin tali ke handle pintu lemari, cuma dia jatuh dan nggak jadi mati, dan mungkin dia matinya dibantu dengan cara dicekek. Tapi masalahnya, kan guru spiritual mereka tuh cuma Gita. Gita kan nggak bersalah, kita udah dapet alibinya. Siapa yang bisa bikin mereka semua tuh akhirnya melakukan hal ini? Akhirnya mereka gali lagi tentang keluarga Bhatia. Ternyata dulunya keluarga Bhatia itu isinya bukan 11 tapi 12. Seperti yang aku bilang, nenek Narayani itu dulu menikah sama kakek Bhopal Singh. Di sini aku akan panggilnya kakek Bhopal ya. Jadi kakek Bhopal tuh dulu kerja sama ayahnya nenek Narayani. Karena dia orangnya jujur, bertanggung jawab, terus juga bisa diandalkan, makanya dia dinikahin sama nenek Narayani. Mereka punya anak 5, mereka tadinya tinggal di desa, mereka punya sawah, mereka punya peternakan, tapi karena nggak terlalu menghasilkan, akhirnya tahun 8889, peternakan tersebut dijual dan mereka pindah ke Delhi.
Nah, kakek Bopal ini tuh dulu adalah kayak semacam kepala keluarga ini ya, pemimpin keluarga ini. Semua anggota keluarga minta nasihat ke kakek Bopal dari masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, investasi, bisnis, segala macam semuanya nanyanya ke kakek Bopal. Dan waktu kakek Bopal ini meninggal tahun 2006, sekeluarga ini semua kelimpungan karena mereka nggak tahu kalau mereka mau minta nasihat tuh ke siapa. Mau digantiin Dinesh aja kerjanya di luar kota. Bhuvnesh kerja mulu dari pagi sampai malam. Dan akhirnya polisi dapat tahu kalau ternyata yang memimpin keluarga tersebut akhirnya adalah Lalit, anak yang terakhir. Loh, Lalit ini untuk anak yang paling kecil dia paling mature, dia paling dewasa, dia bisa dimintain nasihat, dan nasihat itu selalu manjur. Semenjak Lalit memimpin keluarga ini, usaha keluarga mereka tuh maju. Mereka tadinya cuma punya 1 toko jadi punya 3 toko. Mereka punya usaha kayu lapis. Priyanka yang nggak bisa dapat kerja nih ya, dengan mendengarkan nasihatnya si Lalit, tiba-tiba dia dapat kerja. Dia jadi eksekutif senior di perusahaan asing. Keluarga Bhatia jadi jauh lebih makmur dan jauh lebih baik setelah Lalit memimpin keluarga ini. Dan ternyata berdasarkan jurnal, Lalit ini mengaku kalau dia selama itu dirasuki sama arwah kakek Bopal, arwah ayahnya. Di situ dia cerita, dimulainya nggak lama dari setelah ayahnya meninggal. Akhir tahun 2007, Lalit mulailah jurnal-jurnal ini dan memberikan instruksi-instruksi yang katanya berasal dari kakek Bopal. Dan instruksi-instruksi itu dikasihlah ke keluarganya. Awalnya keluarganya nggak mau nurutin, tapi setelah mereka melihat gimana Lalit kerasukan, terus Lalit kalau kerasukan juga ngomongnya kayak bapaknya, dari cara ngomongnya, bahasanya, bahkan dia juga manggil ibunya bukan ibu gitu loh, dia manggil Narayani ya Narayani, seakan-akan dia adalah kakek Bopal yang memanggil istrinya. Selain itu karena semua instruksi yang dikasih itu berhasil, akhirnya mereka sekeluarga kayak oke, Lalit adalah ketua keluarga ini, kamu hebat nak, kamu pimpinlah keluarga ini supaya jadi lebih makmur. Awalnya jarang-jarang nih kakek Bopal ngerasukin si Lalit, awalnya kayak cuma sebulan sekali, lama-lama 2 minggu sekali, bahkan sampai beberapa kali dalam seminggu. Dan awalnya nasihat dan instruksi-instruksinya itu semuanya masuk akal gitu kan. Gimana cara dapat kerjaan bagus, gimana dapat nilai yang bagus, gimana caranya suksesin bisnis, gimana caranya harmonis sama ipar. Bahkan Bhuvnesh sendiri dia diinstruksikan untuk jangan sering minum-minum. Itu kan hal yang baik gitu loh. Tapi lama-lama jadi kayak nggak masuk akal. Kayak contohnya Savitra nih ya. Savitra diinstruksikan untuk jangan punya hobi, jangan kerja. Kerja kamu cuma di dapur. Kerja kamu cuma untuk masak untuk keluarga, ngurus keluarga, dan urus tuh mertua kamu. Dan anehnya, kok bisa-bisanya Tina tuh nggak ada komen apa-apa gitu loh sama masalah ini. Dia punya gelar S2 di sosiologi, ilmu yang mempelajari manusia. Kok bisa-bisanya dia oke-oke aja sama apa yang dilakukan Lalit ini. Dan yang bikin polisi curiga adalah, di jurnal itu ditulis kalau si kakek Bopal ini menginstruksikan untuk satu keluarga semuanya hormat dan menyayangi Lalit dan Tina. Mereka kayak, oke, Lalit nih pasti yang nulis semua jurnal ini. Kurang ajar ya nih Lalit ya, dia mempermainkan psikologi satu keluarganya. Apa yang membuat dia seperti ini? Jadi, Lalit dia anak bontot, dia anak bungsu, dia paling dimanja di keluarga, semua anggota keluarganya sayang sama dia. Dia masa kecilnya normal lah. Sampai pada suatu hari waktu dia kuliah tahun 88-an, dia mengalami kecelakaan motor dan itu fatal banget dan memberikan trauma di kepalanya. Karena setelah dia sembuh, dia jadi nggak beres ya, dia jadi ada masalah di mana dia lagi ngobrol sama orang tuh bisa ketiduran gitu loh. Jadi kayak, misalnya dia ngobrol sama temannya nih kayak, seblak tuh enak loh. Tiba-tiba tidur. Dan hal tersebut diperparah tahun 2004 pas mereka semua udah pindah ke Delhi. Dia kerja nih di sebuah perusahaan kayu lapis dan kayaknya ada orang yang nggak suka sama dia. Ada teman kerjanya yang nggak suka sama dia diserang dan dipukul dari belakang, dia pingsan, tokonya semuanya dikunciin dan dibakar. Jadi dia pingsan terus bangun-bangun kayak, ya ampun tokonya udah kebakaran. Untungnya dia bisa meraih teleponnya di saku dan dia telepon kakaknya si Bhuvnesh ini untuk nyelamatin dia. Dan semenjak dari kejadian itu, dia nggak bisa ngomong sampai 3 tahun. Kemungkinan dari dia kebanyakan ngirup asap kebakaran, tapi dokter juga nggak bisa buktiin ya, karena nggak pernah ada sejarah orang tuh jadi nggak bisa ngomong karena dia kebanyakan ngirup asap. Jadi most likely si Lalit ini dia trauma, dia ada PTSD, makanya dia sampai nggak bisa ngomong. Dan itu menyiksa dia banget karena
Dia habis itu punya anak, terus dia nggak bisa ngomong sama anaknya, dia nggak bisa manggil anaknya, itu nyiksa banget loh. Dia mau berkomunikasi harus pakai tulisan, dia harus nulis setiap saat. Sampai pada akhirnya, ini berdasarkan jurnal, Lalit bilang di tahun 2006, pas nggak lama setelah ayahnya meninggal, dia tuh dapat kunjungan dari ayahnya di mimpi, dan di mimpi tersebut dia disuruh sama ayahnya untuk berdoa. Jadi disuruh berdoa 3 kali sehari, dia berdoa, sampai pada akhirnya dia suatu saat bisa ngomong lagi. Dia nyanyi, tiba-tiba dia nyanyi pas lagi tengah-tengah doa. Karena dia percaya dengan mukjizat ayahnya, akhirnya dia bangga banget, dia ngomong sama keluarganya pun juga percaya, oh my god, kamu beneran didatengin sama ayah. Dan semenjak saat itulah dia memulai jurnal yang berisi instruksi-instruksi dari sang ayah. Oke, sekarang Lalit, dia didatengin sama ayahnya, dikasih instruksi, dia berhasil jadi kepala keluarga ini, dia bahkan berhasil membawa keluarga ini ke masa kejayaan. Kenapa dia mengakhiri satu keluarga ini semua, 3 generasi semuanya diajak mati bersama? Bukannya kalau misalnya kalian sukses tuh kalian pengen punya legasi ya, kalian pengen anak-anak kalian tuh meneruskan legasi keluarga kalian gitu loh. Karena Priyanka mau menikah. Jadi Priyanka mau menikah, nanti kan dia keluar dari keluarga tersebut. Di jurnal dia bilang kalau Priyanka keluar dari keluarga ini, aku akan kehilangan followers, aku akan kehilangan orang yang ngikutin aku. Apalagi Priyanka ini yang paling percaya sama aku. Nah, polisi punya teori, dia bukan takut kalau Priyanka ini akan keluar dari rumah dan si Lalit akan kehilangan satu pengikut. Tapi polisi lebih ke arah kalau Priyanka keluar dari rumah ini, dia akan tinggal sama suaminya. Lama-lama suaminya tuh akan nyadarin dia kalau sama ini dia dibodoh-bodohin sama si Lalit. Nanti kalau misalnya Priyanka udah sadar kalau dia dibodoh-bodohin, dia akan balik ke keluarganya dan dia akan cerita ke keluarganya dan dia akan menyadarkan keluarganya kalau selama ini tuh mereka tuh dibodoh-bodohin sama Lalit. Akhirnya Lalit nggak akan punya pengikut lagi dan dia nggak akan jadi kepala keluarga. Maka itu yang di otaknya Lalit adalah, daripada gue ketahuan kalau gue nipu, mendingan gue abisin aja lah keluarga ini. Dan berdasarkan hasil penelitian psikiater, mereka menyimpulkan kalau Lalit itu memiliki trauma dari masa lalunya. Traumanya dia yang nggak pernah ditangani, nggak pernah dibawa ke psikiater. Karena di India tuh dianggapnya kalau kamu datang ke psikiater berarti kamu gila. Sebenarnya nggak cuma di India ya, di negara-negara Asia lain juga kita masih kurang woke ya sama masalah mental illness, sama masalah kesehatan jiwa. Dan juga ada kemungkinan kalau Lalit itu, dia kan selama ini dia udah kehilangan suaranya, terus dia mungkin dianggapnya kayak aneh karena dia ketiduran pas lagi ngobrol. Jadi dia pengen kayak, gue pengen regain my power, gue mau punya power di keluarga ini. Gue pengen jadi kepala keluarga ini supaya gue nggak dianggap remeh lagi, supaya mungkin orang-orang lihat gue kayak dengan rasa hormat. Dan aku kasihan banget sama anggota keluarga yang masih hidup, terutama Dinesh, karena Dinesh juga harus datang ke kamar mayat, dia harus identifikasi keluarganya, bayangin rasanya jadi dia gimana. Aku juga kasihan sama polisinya, karena kita tahu ya, kalau di India tuh emang polisi punya image korup, mereka tuh korup banget. Tapi di kasus ini mereka benar-benar ngerahin tenaga sebisa mungkin untuk menyelesaikan kasusnya. Dan karena akhirnya mereka menyimpulkan kalau kejadian ini adalah accidental death, kematian yang terjadi secara kecelakaan. Dan masyarakat semuanya marah karena mereka nganggep polisi males, polisi nggak mau nyelesain kasus ini, makanya dibilangnya matinya kecelakaan. Aku mau tanya dong ke kalian, komen di bawah gimana menurut kalian cerita hari ini. Apakah beneran Lalit yang melakukan ini semua? Atau sebenarnya pembunuhnya masih di luar sana? Jadi karena semua barang bukti itu mengarah ke Lalit, makanya Lalit yang disalahkan. Itu aja untuk hari ini. Kasih tahu ke aku juga gimana pendapat kalian, apakah kalian suka cerita hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye!